ibu-ibunya ini. Ini untuk menunjukkan bahwa anak-anak pun bisa. Anak-anak pun bisa. Benar. Nah, dipandu ntar sama Bang Fahmi. Awas, jauh dulu. Awas, Mai. Oke. Pas di ujung langsung tutup ya, Dek. Jangan ragu-ragu. Tutup. Nah. Itu adik-adiknya bisa. Dek, panas nggak, Dek? Nggak panas kan? Kenapa bisa nggak panas? Karena adik dekat sama Bang Fahmi. Makanya apinya jadi nggak panas. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ibu-ibunya nih belum nih? Ayo, Bu. Ibu-ibunya belum nih. Ayo maju, Bu. Udah, anak-anak yang udah. pakai baju putih nggak apa-apa ya, Bu. Ayo. Itu, yang lengannya putih nggak apa-apa. Nah, oke. Ya, jalannya jangan digoyang-goyangin, Bu. Ya, diperhatikan Bang Fahmi, Bu ya. Oke. Nah. Ayo, Bu, sini nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau terjadi kebakaran seperti ini jangan kabur ya Pak ya, atasi Jangan dulu. kabur, ya. Atasi dulu apinya. Waduh. Gimana yang lain ibu-ibu? Apa bapak-bapaknya lagi ada yang mau nyoba nih? Oke Pak. Ayo Pak, nyobain Pak. Sini Pak. Nah ibunya aja tuh yang nunjukin bapaknya tuh. Ayo Bu, ayo Bu. Selagi kita nutupnya Pak Suryana mau nyobain nih Pak. Bapak kita dari. Selagi kita nutupnya benar pasti aman. Sebelah sini Pak. Apinya kesana soalnya. Arah anginnya Bang Fahmi. Oke, 1, 2, 3. Nah. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya dong? Ya, dari gitu. abang-abang ini. Tepuk tangannya. Dari abang-abang panitianya mungkin ada yang mau nyoba. Ada. Ayo. Ayo Bang Rembo. Bang Rembo saya. Bang Kobil. Ayo ya. Bal. Ayo Bal. Ini Ayo, orang paling dulu. hebat di Chandra nih. Iqbal. Asik. Ayo, Ini Bang. anak SMP mana nih ya? Anak pramuka nih. Ya, perwakilan panitia dan perwakilan sponsor Bapak Iqbal, silakan Bang. Bang, apinya yang besar Bang ya. Apinya yang besar pokoknya. Biar Yang jenggotnya- kecil-kecil Bang, yang gede Bang kalian. Biar jenggotnya kebakar. Ya, kayak api unggun lah. Udah lama nggak main ini dia udah lama nggak main bakar-bakaran nih Bang. Tolong Nyai Iqbal diem. Perhatikan arah anginnya, Bang Mami. Bang, yang besar Bang. Nah, Bang, Langsung tutup ujungnya. Bang, anak kedua, Ujungnya Bang. di bawah. Nah. tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Luar biasa Bapak Iqbal ini. Siapa lagi yang mau nyoba pemadaman api menggunakan jari? Oke, kalau nggak ada. Tapi ini bukan referensi ya Bu ya Pak ya. Ini tidak dianjurkan. Walaupun bisa, tapi tidak dianjurkan. Karena ini tujuannya biar kita tidak takut dan tidak panik terhadap api. Api segini aja masih bisa kita padamin, ya. Jadi kita harus berani terhadap api. Jangan mentang-mentang udah diajarin sama bapak pemadam, ntar di rumah dipraktekin. Jangan ya Bu. Oke, selanjutnya kita akan praktek memadamkan api menggunakan handuk dengan metode pemadaman tradisional. Cakep. Oke, mainkan Bang Fahmi. Cakep. Ini apa Bang? Minyak goreng ya Bang? Bang Ini Fahmi. kita pakai solar dan bensin. solar. Nah, Bang kayak ART itu Bang. terus biar apinya gede. Nah, oke cukup. Airnya kita jauhin dulu nih. Iya loh. Anduknya Bang Fahmi. Tadi anduk yang hijau mana? Iya. Anduknya harus benar-benar basah ya Bu ya.
Tujuannya apa? Kenapa sih anduk atau kainnya harus dibasahkan? Tujuannya yang pertama untuk menurunkan suhu panas, dan yang kedua air ini fungsinya untuk menutupi pori-pori bahan tersebut supaya pas kita menutup, api tersebut tertutup dengan maksimal. Ya Bu ya. Oke Bang Fahmi, apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas, langkah yang pertama jangan panik. Langkah yang kedua, cabut regulator dari tabung gas. Lalu pindahkan tabung gas ke tempat yang lebih aman dan padamkan menggunakan alat serbaguna yang ada di rumah, baik handuk, kain ataupun daster ya. Terutama benda tersebut dibasahkan terlebih dahulu. Perhatikan cara memegangnya, cara berjalannya, dan cara menaruhnya. Pasang kuda-kuda, 1, 2, 3. Nah, Woi, mana tepuk tangannya? kalau api asap putih sudah keluar, tandanya api sudah mati. Lalu ambil kembali dan langsung menutupi wajah. Nah, woi, luar biasa. Nah, tadi ada abang-abang nih nanya nih di belakang kita ini. Kira-kira kalau disiram gimana ya? Woi, luar Coba biasa. Bang Fahmi, kita praktekkan. Nggak usah, kita langsung bakar aja. Kalau disiram bagaimana sih ya? Nah, coba siram Bang Fahmi. Siramnya ke depan. Nah, lagi ambil air lagi. Teknik seperti ini bener apa enggak nih kalau disiram nih? Nah, Nggak mati-mati ya Bang ya, nggak mati-mati. perhatikan, dia tidak akan mati. Kalau nyiramnya airnya pas di posisi apinya, api tersebut tidak akan mati Bang. Oh, nggak akan mati. Malah makin meluas, malah makin melebar dan berantakan apinya kemana-mana. Karena minyaknya itu di atas Karena airnya minyaknya di atas, Oke. ya. Kita kebayang apa enggak pas kita panik, kita siram, api melebar kemana-mana, di dapur kita ada benda-benda yang mudah terbakar Bang. Betul, betul. Nggak kebayang tuh Bang, ya. Maka dari itu untuk teknik pemadaman ini harus menggunakan alat serbaguna, contohnya seperti handuk, tetapi dibasahkan terlebih dahulu Bang, supaya aman terkendali. Oke, siapa yang mau praktek nih? Siapa yang praktek? Oke, Yang rambutnya dikuncir abang katanya Bang. berkacamata. Oh ada. Sini dulu Bang. Mbak Rek. Apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas, langkah yang pertama jangan panik Bang. Yang kedua, copot regulator dari tabung gas. Nah, lalu pindahkan tabung gas ke tempat yang lebih aman. Oke, jauh amat Bang. Nah, lalu padamkan menggunakan handuk, yang mana handuk tersebut dibasahkan terlebih dahulu. Perhatikan Bang Fahmi cara megangnya. Harus tertutup semua Bang, tangannya Bang. Nah, jalan menyamping, oke. Lalu berjalan menuju titik api dan padamkan secara perlahan, jangan terburu-buru ya, jangan dilempar. Bang, jangan ketawa-tawa Bang. Serius nih Bang. Yuk, 1, 2, 3. Nah, Foto. Ya, boleh udah kalau matang ya asap itu. udah keluar, asap putih udah keluar, api sudah mati, lalu ambil kembali Bang. Dan langsung lindungin kacamata ya Bang, sayang soalnya. Kalau belum ada asap putih bisa jadi masih ada. Masih apinya. ada apinya Bang. Pokoknya ciri-cirinya kalau api udah mati di kompor itu atau di penggorengan, Ada asap. keluar warna putih ya. Oke, yang lain gimana? Bapak-bapaknya ada yang mau praktek lagi? Ibu-ibunya ada yang praktek ibunya. Atau ibu-ibunya nih? Tuh ada Pak. Sini Bang. Udah pakai rompi Pak. Ah. Oh, udah pakai rompi aktif turun nih, ngeri nih. Datangnya bawa Harley katanya Pak. Waduh. Oke Bang, sini Bang. Apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas Bang, langkah yang pertama jangan panik ya Bang. Ya, langkah yang kedua, copot regulator dari tabung gas Bang. Nah, pindahkan tabung gas ke tempat yang lebih aman, lalu padamkan menggunakan handuk ataupun karung ataupun kain, terutama dibasahkan terlebih dahulu.
Teknik cara megangnya, cara berjalannya, dan cara menaruhnya harap diperhatikan. Oke, berjalan menyamping. Perhatikan arah angin. Nah, lalu berjalan terus pasang kuda-kuda. Nah, contohnya seperti itu kurang lebihnya. Kalau asap udah keluar, asap putih udah keluar, api sudah mati, lalu angkat kembali bang. Angkat kembali, lindungin wajah. Nah, seperti itu. Tambahin lagi bang, Bapak Mi, BBM-nya. Yuk ibu-ibu, siapa yang mau praktek? Tadi ngerasa panas mbak? Aman berarti. Siapa nih yang berani ibu-ibunya nih? Ayo bu, gak apa-apa bu, kita dampingin bu. Aman ini. Mana ibu-ibunya ini? Bapak-bapaknya ada yang mau praktek nggak? Sini yang bu, penting oke bu. ibu-ibunya nih, karena biasanya yang berhadapan semangat dengan pokoknya bu. gas dan kompor biasanya ibu-ibu nih. Ya langsung bakar bang Fahmi. Sini dulu bu. Apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas bu, langkah yang pertama jangan panik ya bu. Yang kedua copot regulator dari tabung gas bu, langsung cabut. Nah, pindahkan tabung gas ke tempat yang lebih aman. Lalu padamkan menggunakan handuk basah dengan metode pemadaman tradisional, menggunakan alat-alat serbaguna yang ada di rumah. Ya, cara megangnya perhatikan ya bu. Cara pegangnya, oke, lipat ke dalam. Lindungin semua tangannya bu. Nah, lalu berjalan menyamping. Perhatikan arah anginnya. Jangan dilempar ya bu ya, jangan buru-buru, tenang aja bu. 1, 2, 3. Nah, seperti Ye. Tepuk tangannya dong ibu-ibu, bapak-bapak. Anda api sudah mati lalu ambil kembali bu. Langsung lindungin wajahnya bu. Oke. Bapak-bapaknya mana nih? Atau ibu-ibunya yang lain yang mau nyoba? Pak Yudi katanya mau nyoba Pak Yudi. Pak Yudi kayaknya Apa udah komandan sertifikasi. saya nih Bapak Faisal nih. Barangkali mau bernostalgia nih Bapak Faisal. Bapak Faisal. Komandan saya itu Bang Fahmi. Waduh. Ini dari abang-abangnya di belakang mau nyoba nggak? Senior mantau. Ayo ibu-ibu. Siapa yang mau praktek lagi? Kita dampingin dan dijamin aman bu. Insya Allah aman. Dipandu sama abang-abangnya di sini. Bapak-bapaknya bagaimana? Ada lagi bapak-bapak yang mau nyoba? Pak RT, ketua umum. PRT-nya mana nih PRT-nya ini? Itu ketua umum. Nah, PRT-nya coba. Chef Yudi, silakan Chef Yudi. Jangan makan aja dong. Tepuk tangannya mana? Cakep. Oke, PRT. Ketua umum kita nih, ketua umum kita. Ketua umumnya. Oke, Pak Ketum. Apabila terjadi kebakaran Pak Ketum di rumah nih, yang harus kita lakukan yang pertama jangan panik, yang kedua copot regulator Pak. Oke, tinggal cabut. Nah, lalu pindahkan tabung gas ke tempat yang lebih aman dan padamkan menggunakan handuk atau alat-alat serbaguna yang ada di rumah. Terutama dibasahkan terlebih dahulu dengan metode pemadaman tradisional. Perhatikan cara megangnya, cara melangkahnya, dan cara menaruhnya Pak. Nah, dilipat ke dalam. Iya benar kayak tadi megangnya. Nah, lipat ke dalam. Nah, lindungin sikutnya ya Pak ya semua. Jadi Oke. posisi tangan tuh penting Lurus juga aja, ya Pak. Bang ya. Tangannya lurus saja. Nah, seperti itu. Ayo berjalan menyamping. Dan cara menaruhnya perlahan aja Pak, jangan buru-buru. Perlahan aja. Maju. 1, 2, 3. Oke. Kalau udah keluar asap putih, tandanya api sudah mati Pak. Lalu ambil kembali, langsung lindungin wajahnya Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Siapa lagi? Pak, itu ada ayam bakarnya dalamnya Pak. Nah, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sampai di sini ada yang mau bertanya nggak nih terkait sosialisasi yang saya berikan tadi nih? Ada yang mau bertanya Ada yang terkait mau bertanya nggak nih kira-kira nih? kiat-kiat memadamkan kebakaran di kompor gas? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Ini karena penggunaan kompor gas ini udah menjadi kebutuhan kita sehari-hari nih Bang. Betul. Dan juga akibatnya sangat berbahaya, maka dari itu kita harus antisipasi Bang. Gak cuma buat rumah sendiri, rumah tetangga juga bahaya. Betul sekali Bang, rumah tetangga juga harus benar-benar diperhatikan Bang untuk penggunaan tata cara penggunaan kompor gas Bang. Gimana Bapak-bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, kita saya kasih mic nih. Dapat hadiah pegang mic kalau mau Nah, bertanya. ada hadiahnya nggak Pak Tio kalau dapat bertanya? pegang mic. Hadiahnya nanti habis ini ada Bang. Kalau Keluarin satu lah Pak Tio, keluarin satu lah. Kalau nggak ada yang bertanya Oh, ada. lagi, Ya, ada. Mana yang bertanya dapat tumbler. Ada yang bertanya daripada nunggu door prize. Nggak ada Pak. Oke, nggak ada lagi ya? Udah pada jelas kayaknya Oke, semuanya. siap. Kalau nggak ada lagi, oke Pak. Ya Tanya. siap. Dapat Kalau tumbler bisa katanya, saya Pak. jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, Yang nanya. saya akan jadikan referensi atau PR buat saya. Terima kasih. Siap. Saya mau bertanya kalau misalnya apakah dia menyambar ke selang, posisi selang juga kebakar. Oke. Nah itu cara pemadamannya seperti apa Pak? Cara pemadamannya kalau di sini kebakar, terus apinya menyambar ke Ya. bawah atau ke selang, Ya. yang kita padamkan yang atas dulu Pak. Setelah api yang di atas sudah padam, yang di bawah selang ini bisa kita keprak-keprak pakai handuk yang basah tadi Pak. Siap. Iya, seperti itu aja. Karena pada umumnya selang regulator atau selang kompor gas itu tidak terlalu panjang. Paling panjang dia 1,5 meter paling. Tapi itu pasti kemungkinan ada yang kebakar. Setahu dan sepengalaman saya, selang tidak ada yang terbakar, terkecuali kalau selangnya mengalami kebocoran. Misalkan kebocorannya ada di tengah-tengah sini karena bolong atau getas dia ya. Biasanya kan selang kalau udah getas itu pinggir-pinggirnya akan pecah-pecah. Ya. Nah di situ gas akan mengalami kebocoran. Nah biasanya kalau selang ini posisinya dekat dengan kompor, kalau selang mengalami kebocoran, apinya akan menyambar. Tetapi apinya akan di selang aja Pak, dia nggak bakal menyebar kemana-mana karena dia gas. Nah, kalau kita mengalami selang terbakar seperti tadi itu, kita bisa tutup dengan menggunakan jari tadi bisa kalau kita berani. Kalau kita nggak berani, tutup menggunakan handuk basah juga Pak. Nggak boleh air juga ya? Boleh disiram air, cuman kalau disiram air tidak akan mati Pak, tidak akan maksimal. Tapi harus ditutup menggunakan bahan atau serbet yang dibasahkan terlebih dahulu Pak. Jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Oke siap. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu-ibunya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, silakan. Oke, ada sebelah sini ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Ini sering dengar aja Pak. Iya. Jadi mau nanya, kan katanya ada kebakaran yang gasnya yang meledak. Yang gasnya yang meledak. Iya. Maksudnya meledak itu tabung gasnya meledak. Tabung gasnya yang meledak. Oh, Nah, oke. bukan di kompor. Itu langkah untuk penanganannya tolong. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya pada umumnya tabung gas itu Terima kasih, Pak. tidak meledak sampai berkeping-keping atau sampai hancur, itu tidak pernah ya. Jadi mindset kita tuh harus dirubah. Jangan kebakaran gas, tabung gasnya itu meledak berkeping-keping. Atau kita lagi pas masang regulator tiba-tiba meledak, itu nggak mungkin dan nggak ada. PT Pertamina sudah menciptakan atau sudah mendesain tabung gas secara SNI, jadi kita nggak khawatir, jangan khawatir, ya. Mindset kita harus dirubah, tidak ada tabung gas yang meledak berkeping-keping. Tetapi tabung gas kalau terbakar dengan waktu yang lama, dia katup tabung atau valve tabung yang ada di tengah, dia mental ke atas. Jadi bukan tabungnya yang meledak, tapi valve atau katup tabung yang mental ke atas. Kenapa bisa mental ke atas? Karena gas yang ada di dalam itu bertekanan juga Pak, Bu, ya. Dan valve tabung yang digas ini itu sifatnya sistemnya ulir. Dikhawatirkan gas tersebut mengalami korosi atau karat
dan menerima suhu panas yang sangat tinggi. Gas tersebut meluap dan valve atau katup tabung mental ke atas. Lalu gas keluar dan menyambar menjadi ledakan. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada yang namanya gas itu meledak sampai berkeping-keping, itu nggak ada. Ya Pak ya. Gimana Pak? Jawaban saya Pak? Jadi kalau ada film-film sinetron yang ada gas meledak itu jangan dipercaya gitu ya? Jangan dipercaya. Yang meledak itu karena faktor kebocoran gasnya tadi Pak. Betul. Misalkan kita pas lagi masuk rumah udah nyium bau gas nih Pak. Otomatis kan gas menggumpal tuh di dalam ruangan atau di dapur. Nah kita panik. Kita main nyalain aja tuh kompor. Nah itu yang terjadi ledakan biasanya. Kalau nyalain kayak alat elektronik itu dihindari juga nggak? Dihindari juga. Alat elektronik kan otomatis kita mencolok juga tuh. Betul. Iya kan? Dikhawatirkan yang namanya gas itu kan sifatnya sama seperti udara. Ya. Dikhawatirkan masuk ke sela-sela colokan atau stop kontak. Nah itu Berarti kita terjadi pematik listrik, otomatis gas akan menyambar. Berarti kita baiknya buka dulu Ya, jendela. pokoknya kalau kita mengalami kebocoran gas, kita harus menjalankan 4 langkah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama jangan panik, yang kedua copot regulator dulu, lalu pindahkan tabung gas ke tempat yang lebih aman dan buka ventilasi supaya kadar gasnya itu atau gas yang menggumpal di dalam ruangan itu bisa keluar Bang. Nah, Jadi kalau kita udah nggak nyium bau gas lagi nih baru. udah nggak mencium bau gas lagi, berarti udah aman. Andai kan kita masih mencium bau gas, ya, tapi ventilasi udah kita buka semua nih, nggak apa-apa, karena dia kadar gasnya ini sudah habis atau sudah berkurang, tinggal baunya aja. Karena pada umumnya gas itu tidak berbau, ya, gas itu tidak berbau. Hanya saja di sini PT Pertamina supaya kita sebagai masyarakat mudah mendeteksi ya, tidak hanya dari bunyinya saja, tapi dari bau gasnya juga khas gitu. Jadi kita tahu bahwa ada kebocoran gas. Jadi baunya itu memang sengaja Baunya itu sengaja diciptakan oleh PT Pertamina dengan zat yang namanya metil mersaptan. Ya, dengan zat yang namanya metil mersaptan itu yang menciptakan yang menimbulkan bau gas untuk kita lebih mudah mendeteksinya, Bang. Oke. Siapa lagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin sudah cukup. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sosialisasi yang saya berikan berguna untuk diri saya dan juga untuk berguna bagi masyarakat yang lainnya. Oke, ada Pak? Ya. Oke, siapa? Ya, silakan Pak. Saya agak belakangan karena masih topiknya tadi masalah di gas. Iya. Kalau saya ingin nanya masalah kaitan dengan korsleting listrik yang sekarang sering terjadi, Pak. Oke. Terakhir di Kebantenan saya dengar sampai 2 orang meninggal dunia ya, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, ini korsleting listrik, setahu saya itu kalau listrik itu korslet itu kan akan ngejitrek MCB-nya. Lalu kenapa bisa terjadi sampai separah itu, Pak? Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Benar kata Bapak tadi, yang namanya korsleting listrik itu otomatis MCB rumah pasti akan turun dan terputus aliran listriknya. Tetapi di sini mungkin yang punya rumah tidak memperhatikan atau panik, Pak. Jadi sudah ada api yang menyala di kabel atau di alat elektronik biasanya ya. Yang punya rumah panik, sehingga dia keluar minta pertolongan. Setelah dia pulang ke rumah, api sudah membesar dan sudah tidak bisa diantisipasi lagi, Pak. Itu yang sering terjadi, Pak. Nah, maka dari itu kami juga mengingatkan nih, apabila untuk menghindari lah, istilahnya untuk mengantisipasi atau menghindari kejadian kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik, jangan bikin colokan yang menumpuk. Itu yang pertama. Jadi colokan satu jangan ditumpuk-tumpuk, ya. Nah, terus yang kedua, kita juga harus memperhatikan jaringan listrik kita atau kabel kita. Apabila kabelnya itu udah lama tidak diganti, itu harus benar-benar diperhatikan. Dikhawatirkan listrik tersebut atau kabel tersebut sudah getas atau sudah rapuh ininya, plastik karetnya gitu, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Kalau gitu kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,